Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok D dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil paper diskusi kami yang berjudul Bagaimana Keberlanjutan Perusahaan Apple Inc. dalam Pasar Global. Di sini kami satu kelompok terdapat 3 orang, ada teman saya Kirani, dan ada teman saya juga Emiliana, dan saya sendiri sebagai Ronald lagi. Boleh ke next slide. Dan berikut adalah outline pembahasan kami pada hari ini. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. Yang kedua, bagaimana skenario foresight-nya. Yang ketiga, bagaimana key focal issue. Yang keempat, driving force. Yang kelima, skenario framework dan eksplorasi framework. Untuk profil perusahaan akan dibahas oleh teman saya. Baik, dari company profile ini, perusahaan Apple merupakan salah satu perusahaan yang sukses dalam perdagangan global seiring berjalannya waktu. Produk Apple menjadi terkenal dan memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi untuk memproduksi teknologi baru. Produk-produk yang berusaha untuk diperkenalkan di kalangan masyarakat terdiri dari berbagai macam, diantaranya terdapat iMac yang rilis pada tahun 1998, iPod di 2001, iPhone di 2007, iTunes di 2008, dan iPad di 2010, dan berbagai macamnya. Dalam melenggangkan produknya di mata masyarakat, perusahaan Apple telah menerapkan sebuah strategi untuk menerapkan sebuah manajemen pasar mereka, mulai dari manajemen rantai pasokan, kegiatan penjualan, dan layanan, serta segala dukungan pasar. Berdasarkan laporan tahun top rantai pasokan 2010, Apple telah memasuki kategori dengan nilai sebesar 8,21. Telah dinyatakan bahwa dominasi atau kepopuleran Apple tidak hanya datang dari kecanggihan produk, melainkan sistem operasional juga merupakan faktor yang mempengaruhinya. Dengan begitu, perusahaan Apple menjadi salah satu bentuk perusahaan yang kompetitif dalam pasar dunia. Pada slide selanjutnya kami memasuki scenario foresight yang terdiri dari 5 komponen, yakni orientation, exploration, scenario creation, option consideration, dan integration. Untuk yang poin pertama, yakni orientation, yang mencakup terkait pernyataan perencanaan strategis Apple Inc. ini, bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, hal ini di dalamnya mencakup faktor-faktor dan operasi yang dipengaruhi dan bagaimana dampak keseluruhannya pada organisasi seperti profitabilitas, kemudian penjualan, kualitas merek, yang mana juga ini berguna untuk menggambarkan lingkungan eksternal dan pengaruhnya terhadap organisasi Apple secara keseluruhan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, serta untuk menggambarkan pula dampak dari faktor perubahan tersebut pada pengguna, kemudian pada pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam orientation ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi seperti keterampilan sumber daya manusia, keterampilan sumber daya manusianya, kemudian inovasi teknologi yang merupakan pengaruh jangka panjang yang memiliki resistensi terhadap perubahan dan dianggap juga memiliki efek langsung pada organisasi atau penyebab dari masalah-masalah yang dapat atau dimungkinkan terjadi pada perusahaan Apple ini. Kemudian pada tahapan exploration ini merupakan proses brainstorming atau diskusi interaktif di mana tim perencanaan dari Apple ini mendefinisikan banyak kekuatan pendorong di lingkungan makro yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan Apple. Nah, ini juga untuk membedakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya ini juga sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini kami mencoba melihat dari 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi politik, dan juga dimensi birokrasi. Kemudian scenario creation merupakan tahapan di mana nantinya dibuat model skenario dengan matriks dan kemudian akan mengidentifikasi karakteristik utama dari skenario. Penyebabnya juga, kemudian peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian peristiwa yang terjadi di masa sekarang, dan juga kemungkinan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, dan kemudian nanti akan dilengkapi dengan narasi untuk sebagai penjelasan. Kemudian option consideration merupakan fase di mana nantinya akan dipikirkan perkembangan perusahaan Apple dan dampak skenarionya pada pilihan strategis yang ditentukan. Nah, pada bagian ini berusaha dilihat bagaimana
ide-ide yang dikembangkan perusahaan Apple dan permasalahan yang dihadapi mereka. Nah, kemudian penyelesaian masalah yang terjadi yang nantinya dilihat dari skenario, kemudian akan ditinjau oleh pihak manajemen senior dan mendiskusikan dengan tujuan untuk menguji opsi dan perencanaan strategis apakah berhasil atau tidak. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti akan dilihat dari tindakan yang dilakukan sehingga menghasilkan strategi yang diharapkan dapat terwujud. Kemudian bagian yang terakhir adalah integration yang merupakan gambaran bagaimana keberhasilan, kemudian pengambilan keputusan dan keakuratan dari skenario yang telah dibuat oleh perusahaan Apple. Di coifocal issue ini, pada era kontemporer, teknologi Apple menjadi salah satu produk dengan permintaan yang tinggi dalam pasar. Setiap tahunnya perusahaan Apple kerap mengembalikan teknologi dengan inovasi baru. Dengan produk-produknya, Apple telah berhasil memikat banyak orang di seluruh dunia. Dengan begitu, kehadiran perusahaan Apple dalam pasar global justru membuatnya menjadi ranah yang kompetitif. Lalu dalam pasar global, perusahaan yang juga sudah menghasilkan banyak keuntungan, modal yang dihasilkan Apple juga melewati kapitalisasi pasar dengan keuntungan sebesar 2 triliun US dollar. Selain itu, keuntungan modalnya juga telah berkontribusi pada ekonomi Amerika Serikat. Diketahui terdapat sekitar 10% kontribusi keuntungan Apple terhadap PDB AS. Selanjutnya, keuntungan yang Apple peroleh dalam pasar global ini memiliki implikasi besar dalam ekonomi Amerika. Kendati demikian, Apple tidak dapat meraih keberhasilan apabila tidak memiliki kontribusi pihak eksternal Apple. Untuk menyesuaikan permintaan pasar, perusahaan Apple telah membuka lowongan kerja bagi orang-orang yang memiliki spesialisasi khusus di bidang teknologi dan pengembangannya. Selanjutnya adalah Apple telah menetapkan beberapa bidang kerja dalam Global Value Chains atau GVC yang mana merupakan proses kerja yang terfragmentasi yang setidaknya dapat memberikan peluang perusahaan untuk berfokus pada beberapa bidang. Nah, Apple membagi bidang-bidang ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah konsep dan desain, kemudian penyuplai teknologi tinggi, pemasok, dan branding dan marketing. Nah, GVC Apple ini mencakup yang pertama bidang konsep dan desain yang mana merupakan bidang yang dijalankan oleh internal Apple yang berdomisili di wilayah California dan ditetapkan sebagai bidang yang dapat merencanakan segala ide-ide produk Apple. Kemudian yang kedua adalah bidang penyuplai teknologi tinggi yang mana Apple telah menargetkan karakteristik para penyuplai yang berasal dari negara-negara maju, diantaranya adalah Jepang, kemudian Korea, Amerika Serikat, dan sebagainya. Nah, yang mana negara-negara di atas juga memang dikenal dalam keahlian teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga bidang pemasok, di mana Apple menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan, yakni perusahaan Taiwan, yaitu Foxconn, perusahaan Honhai. Nah, perusahaan Foxconn sendiri dikenal sebagai produsen elektronik terbesar di dunia. Kemudian yang terakhir adalah bidang branding dan marketing, di mana bidang ini dikelola oleh perusahaan Apple yang berdomisili di California. Perusahaan Apple telah menetapkan beberapa strategi yang berhasil teruji dalam pasar yang mencakup produk, kemudian fitur yang dapat memberikan pengalaman para customer atau audiens, dan yang terakhir adalah untuk membuat konten visual. Nah, berangkat dari penjelasan di atas, kemudian kami akan membawakan key focal issue, yaitu bagaimana perusahaan Apple Inc. ini dalam mengkoordinasi performanya dalam pasar global sehingga dapat berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ronald. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian driving process-nya. Nah, pada bagian driving process ini, kami akan membahas bagaimana arti penting dari skenario yang dilihat dari berbagai faktor. Dengan kata lain, bahwa melalui driving process ini akan dilihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam melihat keberjalanan perusahaan Apple.
Dan keberjalanan bisnis Apple ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan, khususnya bagaimana dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Nah, pada akhirnya kelompok kami berhasil membagikan faktor-faktor tersebut dalam tiga jenis dimensi. Yang pertama ada dimensi ekonomi, yang kedua ada dimensi politik, dan yang ketiga ada dimensi organisasi. Nah, jika kita melihat dalam dimensi ekonomi, bahwa sejak tahun 1998, perusahaan Apple memulai melakukan diferensiasi produk sehingga tidak hanya memproduksi komputer, tapi juga memproduksi produk produksi lain seperti HP dan juga perkembangan-perkembangan produk lainnya. Karena kalau misalkan kita lihat bagaimana pertama kali Apple didirikan dan ada produk-produknya itu kan sangat berbeda jauh dengan saat ini, sehingga itu dihasilkan dari bagaimana inovasi dari perusahaan Apple itu sendiri. Dan pada masa ataupun setelah di era Jobs ini perusahaan Apple mengalami beberapa constraints ekonomi. Misalnya jika kita lihat dari dimensi ekonomi apa yang dihadapi oleh perusahaan Apple. Yang pertama bahwa perusahaan Apple itu mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan. Jadi diestimasikan bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2013 itu hanya berada di angka 14%. Jauh dari pertumbuhan pendapatan yang dialami oleh Apple pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 45%. Terus yang kedua, bahwa perusahaan Apple mengalami penurunan harga saham. Jadi adanya penurunan harga saham ini di tahun 2012 harga saham Apple itu mencapai kurang lebih $702 dan menurun drastis pada April 2013 hingga mencapai $390 Amerika Serikat per sahamnya. Dan yang ketiga, bahwa adanya diferensiasi produk dari Apple berujung pada makin banyaknya pesaing dari produk-produk lain, sehingga ini menjadi tantangan bagi perusahaan Apple itu sendiri. Sebagai contoh, untuk lini produk ini misalkan smartphone ataupun yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu handphone, di mana perusahaan Apple bersaing dengan produk-produk lainnya seperti itu. Misalnya seperti Samsung. Dan akhirnya kami juga berhasil melihat bagaimana Apple itu mencari sebuah solusi dalam dimensi ekonomi ini. Yang pertama, bahwa perusahaan Apple itu kembali meluncurkan inovasi-inovasi melalui strategi yang belum pernah dikembangkan oleh para pesaingnya. Maka kondisi saat ini Apple dirasa termakan oleh banyak produk di pasaran yang diluncurkan oleh para pesaing, sehingga Apple ini ikutan meluncurkan banyak produk, tetapi kemunculan inovasi yang berarti kayak gitu. Jadi adanya produk-produk baru ini justru diminati oleh para masyarakat ya dalam berbagai negara seperti itu, mengingat bahwa kualitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh Apple ini semakin bagus seperti itu. Dan berbeda dengan Apple yang terlebih dahulu bahwa nggak terlalu sering mengeluarkan produk baru, tetapi ketika produk baru diluncurkan, produk tersebut memiliki inovasi yang tinggi yang diminati oleh pasar seperti itu. Yang kedua, perusahaan Apple juga berusaha meningkatkan bagaimana performanya dalam pasar global seperti itu dan peningkatan teknologi. Berdasarkan sebuah artikel yang kelompok kami bacakan bahwa harga saham Apple jatuh karena ketidakmampuan Apple dalam memenuhi permintaan pasar. Jadi Apple menilai bahwa kurangnya persediaan komponen produk seperti chip yang menyebabkan penurunan perjalanan produknya, dalam hal ini misalkan iPhone 5 seperti itu. Maka untuk itu Apple harus lebih hati-hati lagi dalam mengatur persediaan komponen produk dengan terus memantau kinerja supplier agar kebutuhan produksi Apple itu dapat terpenuhi seperti itu. Yang kedua, kita masuk dalam dimensi politiknya, bahwa di bawah kepemimpinan Tim Cook pastinya Apple dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berbeda jika dibandingkan dengan constraint pada masa awal keberadaan Apple. Dan saat ini Apple berada di masa perkembangan teknologi yang sangat besar ya, bahwa teknologi yang besar sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan Apple akan semakin banyak pesaing ataupun kompetitor yang akan menjadi pemain di pasaran. Dan berikut adalah permasalahan yang pernah dihadapi oleh perusahaan Apple dalam dimensi politiknya. Yang pertama, bahwa dalam perusahaan Apple itu ada permasalahan dengan supplier utamanya, yaitu misalkan Foxconn, yang menyebabkan para investor melemah karena pengiriman barang yang diundur sehingga konsumen harus menunggu hingga beberapa minggu lebih lama untuk mendapatkan barangnya. Yang kedua,
perusahaan Apple juga merupakan salah satu pemain teratas dalam sektor industri, menjadi sebuah incaran bagi para kompetitornya untuk terus mengganggu, bahkan menggeser posisi Apple dalam pasar global. Salah satu yang terlihat adalah misalkan, konflik dengan, Proview. Proview dari China sendiri, di mana adanya terhadap penggunaan, merek iPad di Cina yang dirasa hanya, terjadi karena dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian Apple itu sendiri, seperti itu. Dan permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perusahaan Apple dalam dimensi politik adalah bahwa ketatnya persaingan dengan kompetitor, utamanya yaitu Samsung, hingga munculnya kasus hukum atas penggunaan para desain iPad Apple dalam produk Samsung itu sendiri. Namun perusahaan Apple juga, berusaha untuk mencari solusi akan permasalahan itu. Misalnya, perusahaan Apple itu selalu melakukan, lobbying dalam kasus-kasus hukum yang mengikat Apple. Saat ini, kasus Apple di China yang pernah terjadi ya, bahwa, itu sudah selesai, dengan konsekuensi Apple membayar denda atau penggunaan merek iPad di China hingga sebesar, kurang lebih $60 juta Amerika Serikat. Walaupun Apple menyadari adanya konspirasi dalam kasus yang diusut di China ini, seperti permainan, tetapi pada akhirnya Apple itu membayar dan langsung menarik produknya dari China. Sementara, kasus Apple dengan Samsung dimenangkan oleh Apple yang pada akhirnya Samsung harus membayar sekitar, $1 miliar Amerika Serikat atas penggunaan, paten Apple. Dan poin pentingnya adalah di sini Apple berusaha, menaikkan kapasitas lobby ataupun negosiasi mereka. Yang berikutnya adalah Apple itu berhasil mengatur kembali perjanjian kerjasama dengan para stakeholder yang terkait dengan produksi barang-barang, sehingga Apple, mengalami peningkatan, dan ini juga, terhindar dari bagaimana komplain daripada konsumen terhadap Apple yang diakibatkan oleh kelalaian dari stakeholder, sehingga dapat ditekan secara maksimal. Terus yang berikutnya adalah dimensi organisasi atau dimensi birokratis. Dan ketika perusahaan Apple berada di bawah kepemimpinan Tim Cook, Apple mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah struktur organisasinya, bagaimana mekanisme sistemnya, serta aspek organisasional lainnya. Dan kami juga akan menjelaskan apa saja permasalahan yang pernah dihadapkan oleh Apple dalam dimensi organisasi ini, dan bagaimana solusi yang diambil oleh, perusahaan Apple itu sendiri. Yang pertama, masalah yang dihadapi oleh perusahaan Apple adalah bagaimana pengambilan keputusan perusahaan yang tidak berlangsung dengan cepat, karena adanya jalur birokrasi dalam perusahaan. Yang kemudian itu bahwa terkait dengan masalah tenaga kerja dalam supplier, utamanya yaitu Foxconn seperti jam kerja yang berlebihan bagi para buruh, lalu kurangnya faktor keamanan dan keselamatan dalam proses produksinya, terus juga adanya pekerja di bawah umur pada saat itu, hingga kerusakan lingkungan akibat proses produksi itu sendiri. Yang berikutnya bagaimana inovasi yang itu berkembang tapi lambat, karena dihapuskannya bagian khusus inovasi oleh perusahaan Apple itu sendiri. Sehingga pada saat itu Tim Cook menilai bahwa inovasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap bagian dari perusahaan, sehingga pada saat itu akhirnya ia meniadakan tim inovasi itu sendiri. Namun nggak hanya di situ aja, akhirnya perusahaan Apple berusaha untuk mencari solusinya. Yang pertama, perusahaan Apple itu mempersingkat jalur birokrasi dengan membuat SOP mengenai pengambilan keputusan yang darurat, sehingga untuk keadaan darurat pengambilan keputusannya tidak perlu melalui jalur birokrasi utuh, agar proses pengambilan keputusannya tidak berlangsung terlalu lama. Yang berikutnya, perusahaan Apple juga memperhatikan bagaimana keberjalanan supplier dalam SOP yang jelas, sehingga dalam pembuatan komponen-komponennya dibutuhkan Apple karena, dilihat dari kelalaian supplier yang akan berdampak pada nama Apple sebagai, produsen utama, seperti itu. Lalu kalau misalkan masalah jam kerjanya yang tadi misalnya pemanfaatan buruh di bawah umur, serta faktor kesehatan dan keselamatannya itu sebaiknya didiskusikan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dan sampai sekarang pun perusahaan Apple sudah menerapkan itu dengan baik, artinya tidak ada lagi pekerja di bawah umur. Perusahaan Apple juga memperhatikan bagaimana kesehatan para pegawai-pegawainya, seperti itu. Sehingga Apple harus memberikan ketentuan mengenai, pengelolaan limbah juga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, seperti itu. Dan terkait dengan banyaknya komplain dari konsumen Apple ini mengenai inovasi yang tidak berarti merupakan akibat dari ketiadaan tim inovasi tadi, sehingga,
Apple harus mempertimbangkan keberadaan tim inovasi dalam perusahaan ini karena memang inovasi itu sangat penting gitu dalam menghasilkan produk-produk baru Apple yang kita tahu sampai saat ini perusahaan Apple selalu menghasilkan produk-produk baru seperti itu. Boleh lanjut? Sehingga berangkat dari driving force-nya, kami di sini juga berusaha untuk menghasilkan bagian dari driving force-nya. Maka dari konstruksi skenario foresight ini, jika kita lihat dari bagian driving force-nya, nanti kami di sini akan memilih mana yang menjadi key drivers-nya itu ditentukan berdasarkan variabel-variabel yang paling dominan. Seperti itu. Artinya variabel-variabel yang paling dominan adalah variabel yang mempunyai pengaruh yang lebih besar gitu. Bagaimana melihat perusahaan Apple ini ke depannya dalam panggung pasar global. Jika kita lihat dalam dimensi organisasi ataupun dimensi birokrasi, yang pertama memang kita melihat adanya manajemen capability-nya, terus juga bagaimana decision making-nya, ada company values-nya, terus juga ada asset manajemennya, terus bagaimana operation system-nya, ada leadership development, business, ada juga capability development ataupun business capability, kemudian ada employee capability, dan juga yang terakhir ada corporate culture-nya. Jika dilihat dari dimensi politiknya, bahwa kita juga menentukan bagaimana ada variabel-variabel yang kita tentukan, misalnya lobbying dan juga negotiation-nya, terus juga personal approach-nya, terus juga bagaimana lobby persuasion-nya, dan ada yang terakhir itu adalah bagaimana agreement-nya. Dan pada dimensi ekonomi itu sendiri, kita juga melihat bagaimana inovasi dari perusahaan Apple itu sendiri, terus juga strateginya, bagaimana company performance-nya, terus juga yang terakhir teknologi advancement-nya. Nah, ini semua adalah hasil dari defining dari driving force itu sendiri, bahwa kita melihat apa aja variabel-variabel yang menentukan dari masing-masing dimensi ini sendiri, seperti itu. Sehingga pada bagian driving forces ini, kelompok kami berhasil menentukan variabel-variabel dari masing-masing driving force-nya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana keberlanjutan perusahaan Apple dalam pasar global, seperti itu. Dan jika kita lihat pada gambar driving force itu ataupun bagian driving force pada layar, itu menjelaskan bagaimana arti penting dari skenario yang dilihat dari beberapa faktor. Dengan kata lain, bahwa melalui driving force ini akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam perjalanan perusahaan Apple dalam pasar global ya. Dan keberjalanan bisnis Apple ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penting harus dipertimbangkan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dan bagaimana faktor-faktor tersebut, ya misalnya tadi ada dimensi organisasi, dimensi politik, dan dimensi ekonomi yang berfungsi dalam melihat bagaimana pada akhirnya perusahaan Apple ini mampu bertahan ataupun berkelanjutan dalam pasar global. Dan pada akhirnya dari bagian driving force ini, key drivers juga akan berhasil menentukan bagaimana key drivers yang paling dominan untuk menjawab key focal issues yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, sehingga penulis mampu untuk mengeksplorasi lebih jauh perusahaan Apple dalam global market ataupun perusahaan dalam pasar global, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, terkait driving force tadi, kami juga berhasil menentukan bagaimana uncertainty dari variabel-variabel yang sudah kami tentukan dari driving force yang sudah kami tampilkan tadi. Bahwa dalam penentuan uncertainty ini, kami melihat bahwa perusahaan Apple itu yang paling punya variabel-variabel dari tiga dimensi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang paling dominan itu adalah berada pada dimensi ekonomi, di mana yang paling dominan itu bagaimana inovasi, bagaimana perkembangan ataupun pembangunan inovasinya. Terus yang berikutnya teknologi advancement-nya itu. Jika kita lihat dari tabel ataupun bagian uncertainty ini, terdapat 17 driving force dari skenario planning berdasarkan studi kasus yang kami tentukan. Dan berangkat dari studi kasus yang kami bahas, yaitu keberlanjutan perusahaan Apple dalam pasar global, di mana 17 driving forces ini
dikelompokkan dari 3 dimensi, yaitu organisasi, politik, dan ekonomi. Dan kemudian kami berhasil melakukan penilaian ataupun scoring terhadap uncertainty level. Pada intinya adalah bahwa dalam uncertainty ini adalah bagaimana penilaian ataupun scoring terhadap uncertainty level dan impact level. Dan penulis pada akhirnya memutuskan ataupun konsensus bahwa terdapat setidaknya 2 driving forces dengan uncertainty level ataupun impact level yang paling tinggi, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, innovation development dan teknologi advancement. Kedua dari driving forces tersebut akan menjadi key drivers yang akan membahas bagaimana skenario framework yang kemudian akan dieksplorasi lebih luas lagi. Boleh lanjut? Kita masuk ke dalam skenario framework-nya. Namun di sini kami sudah melakukan eksplorasi framework-nya, di mana jika kita lihat pada bagian berikut ini, kita melihat adanya kompetitif. Terus juga kita melihat bagaimana drift of new entrants, kita juga melihat bagaimana bargaining power of buyers, terus juga bagaimana substitute products and service-nya, terus juga bagaimana bargaining power of suppliers-nya. Ini kami berusaha untuk menentukan mana yang paling tinggi, mana yang masih dalam kategori moderate seperti itu. Dan untuk bagian yang paling tinggi itu ataupun masuk dalam kategori tinggi, bahwa kami melihat competitive rivalry-nya, di mana di sini akan dijelaskan lebih secara mantik ataupun lebih luas lagi seperti itu. Kemudian untuk yang tinggi lagi, bahwa kami melihat bagaimana bargaining power of buyers-nya seperti itu, di mana ini merupakan bagian dari inovasi. Terus juga kami juga melihat bagaimana substitusi produknya ataupun bagaimana substitusi dari pelayanan dari perusahaan Apple itu sendiri, di mana juga ini bagian dari inovasi. Terus juga bagaimana trade of new entrants-nya, ini juga bagian dari inovasi dan juga teknologi. Terus juga bagaimana bargaining power of suppliers-nya, di mana dia masuk dalam kategori moderate, tapi ini cakupannya di bagian teknologi. Sebenarnya kelompok kami berpendapat bahwa itu inovasi ataupun teknologi hasil dari driving force, dan itu menjadi key driving force untuk eksplorasi framework ini, itu merupakan 2 komponen yang saling berhubungan. Artinya berangkat dari inovasi, nggak mungkin dong kalau misalkan nggak ada inovasi terus juga nggak ada teknologi seperti itu. Artinya dengan adanya kemajuan teknologi, maka itu juga akan dibantu sama inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Apple, sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk melalui inovasi dan juga bantuan teknologi yang sampai saat ini kita tahu selalu menghasilkan produk-produk baru yang diminati oleh pasar. Itu dalam jumlah yang tinggi seperti itu. Dan kita lihat dari bagian di atas bahwa penulis mencoba ataupun kelompok kami mencoba bagaimana mengeksplor dan membahas dari berbagai kemungkinan yang terjadi berdasarkan 2 key driving force yang sudah ditentukan, yaitu innovation development-nya sama teknologi seperti itu. Yang pertama, kita lihat dari persaingan kompetitifnya kan, ataupun competitive rivalry-nya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bagaimana persaingan sangat tinggi di industri PC, misalkan seperti Dell, HP, Acer, dan juga Toshiba seperti itu kan, yang mereka juga berusaha untuk memperkuat kapasitas mereka dalam pasar global. Kemudian misalkan bagaimana di industri MP3, misalkan SanDisk, Creative, dan Microsoft seperti itu. Dan juga bagaimana industri mobile phone seperti Samsung, LG, ataupun produk-produk lainnya, sehingga muncullah inovasi dari perusahaan Apple ini, bagaimana pada akhirnya agar perusahaan Apple ini tidak kalah saing dari produk-produk lainnya seperti itu. Sehingga memang inovasi dari perusahaan Apple ini sangat dibutuhkan. Maka dari itu inovasi ini masuk dalam kategori yang tinggi seperti itu, teman-teman. Yang kemudian kita melihat bagaimana ancaman dari pendatang baru ataupun threat of new entrants seperti itu. Nah, dalam hal ini memang harus diakui, setiap ada produk yang baru ataupun setiap dari perkembangan inovasi baru dari secara teknologi, pasti ada tantangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dalam hal ini perusahaan Apple, mereka melihat adanya ancaman dari pendatang baru, tapi itu masih dalam ranah yang rendah ya, seperti itu. Karena memang banyak perusahaan yang sudah eksis dalam bidang ini ataupun brand identity-nya seperti yang sudah kami sebutkan tadi, Dell, HP, Acer, juga Toshiba dan lainnya, seperti itu. Dan
ada halangan ada halangan ataupun barriers-nya untuk masuk ke dalam bisnis ini seperti bagaimana regulasi pemerintah dan juga memang dibutuhkan investment kapital yang besar untuk menilai bisnis ini seperti itu. Namun tetap bahwa perusahaan Apple mereka tuh fokus dalam peningkatan inovasi-inovasi untuk produk-produk yang akan diperjualkan sehingga tetap sustainable dalam pasar global seperti itu. Dalam hal ini kami menyimpulkan perusahaan Apple itu berhasil bagaimana menjalankan investment kapitalnya, terus juga bagaimana regulasi pemerintah yang dibutuhkan seperti itu sehingga adanya kerjasama seperti itu dari perusahaan Apple sendiri dan juga dari instansi pemerintah seperti itu. Dan tidak lepas juga bagaimana dari bantuan inovasi dan juga teknologi. Terus bagaimana daya tawar ataupun supplier ya itu dilihat dari bargaining power of suppliers-nya seperti itu. Tentunya daya tawar dari supplier itu bersifat moderate ya, karena memang banyak perusahaan yang menyediakan komponen yang berhubungan dengan PC industri dan MP3 industri yang seperti misalkan keyboard, adanya disk drivers, terus juga bagaimana chip memori, sedangkan pabrikan yang masuk CPU prosesor itu hanya ada dua yaitu Intel Core sama AMD seperti itu. Namun di sini juga kita lihat bagaimana Apple juga kayak selalu kan meningkatkan bagaimana daya tawar suppliernya seperti itu sehingga kayak biar juga consumer tetap melihat bahwa oh ternyata produk-produk yang dihasilkan oleh Apple ini bagus seperti itu ataupun sesuai dengan selera dari konsumer itu sendiri. Dan yang berikutnya bagaimana daya tawar pembeli ataupun bargaining power of buyer seperti itu. Di sini itu kita melihat bahwa bagaimana ini bersifat tinggi ya, seperti karena tergantung dari sisi pembeli dan harga produk yang memiliki kualitas unggul. Walaupun sebenarnya yang harga yang paling tinggi itu akan dibeli dan yang akan dibeli gitu. Dan pada tahun 2008 itu dan sampai tahun 2008 dan 2009 itu terjadi resesi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Seperti itu. Hal ini juga tentunya menjadi fokus utama dari perusahaan Apple, bagaimana inovasi dan strategi ketika adanya terjadi situasi seperti resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2008 dan juga 2009 yang berpengaruh terhadap daya beli konsumen, juga bagaimana target dari perusahaan dapat berjalan dalam pasar global seperti itu. Sehingga dalam hal ini kelompok kami menaruh bagaimana juga status quo dalam masing-masing negara kan, di mana perusahaan Apple ini kan sudah tersebar dalam berbagai negara seperti itu. Namun juga dilihat bagaimana status quo. Apakah misalnya dari status quo itu mampu nggak sih masyarakat mampu membeli produk-produk Apple itu seperti itu. Namun kelompok kami berhasil menyimpulkan bahwa jika dilihat dari status quo-nya bahwa sebenarnya sebanyak 60% masyarakat masih mampu untuk membeli produk-produk Apple seperti itu. Artinya adalah kita tahu bahwa tingkatan dari produk Apple itu kan bervariasi seperti itu. Ada yang produk Apple-nya itu misalkan seperti iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 yang masih diperjualkan dalam pasar global ya seperti itu dan juga masyarakat juga masih mampu untuk membeli itu seperti itu mengingat perusahaan Apple berusaha untuk menurunkan harga itu sehingga memang mampu dibeli oleh masyarakat dari berbagai kategori pendapatan seperti itu. Sehingga perusahaan Apple itu masih tetap eksis gitu dan produk-produknya itu masih tetap diperjual dalam pasar global seperti itu. Terus yang kelima, bagaimana ancaman produk substitusinya ataupun trade off substitusi produk-produknya seperti itu. Ini bisa dikatakan bersifat tinggi karena memang banyak sekali produk yang sama seperti PC ataupun MP3 player yang diperjualbelikan yang memiliki efek substitusi antara satu produk dengan produk lainnya dengan harga yang sangat kompetitif ataupun bersaing seperti itu. Kembali lagi bahwa dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maka nggak dapat dipungkiri bahwa perusahaan Apple selalu berusaha mempertahankan eksistensinya seperti dalam pasar global. Dapat dilihat dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini bagaimana sebenarnya perbedaan dari masing-masing ataupun inovasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan Apple seperti itu. Yang kita tahu bahwa sekarang ini dari tahun 2019 kalau tidak salah ada iPhone 10, kemudian ada lagi iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 14, dan kabarnya juga akan ada lagi iPhone 15 seperti itu. Dan juga misalkan terkait dengan iPad,
itu juga inovasi dan juga teknologi membantu bagaimana peningkatan kualitas dari produk-produk Apple yang dihasilkan dalam pasar global seperti itu. Namun juga nggak lepas dari itu, bagaimana pada akhirnya Apple ini berusaha menjalankan bisnisnya dalam pasar global itu tidak terlepas dari siapa sih aktor-aktor yang terlibat kan seperti itu. Sehingga dalam hal ini penulis ataupun kelompok kami berhasil menentukan aktor yang terlibat. Misalnya bagaimana peran dari manajer, terus juga bagaimana dari manajer operasi, terus juga bagaimana peran dari sales marketingnya, terus juga bagaimana peran dari perusahaan Apple akuntannya, terus juga bagaimana dari struktur organisasinya seperti itu yang memiliki peran penting dalam proses keberlanjutan Apple dalam pasar global seperti itu teman-teman. Sehingga dari masing-masing aktor tersebut sudah mempunyai tugas masing-masing. Oh bagaimana ternyata perusahaan Apple ini bisa bersaing dengan produk-produk lainnya sehingga perusahaan Apple ini tetap menjadi the top one ataupun peringkat pertama yang memiliki tingkat ketertarikan dari masyarakat seperti itu yang tinggi sehingga produk Apple ini dapat dikatakan berhasil mempertahankan eksistensi dan juga keberlanjutannya dalam pasar global. Boleh lanjut? Kemudian setelah kita membahas bagaimana eksplorasi dari skenario framework yang sudah ditentukan oleh tim kami, bahwa kita melihat bahwa bagaimana sebenarnya sektor teknologi itu mempengaruhi atau punya dampak yang sangat tinggi terhadap keberlanjutan perusahaan Apple seperti itu. Bahwa sektor teknologi itu merupakan sektor industri yang paling cepat berkembang seperti itu. Bahwa perkembangan yang pesat pada teknologi itu menyebabkan banyak perubahan terhadap kegiatan masyarakat sehari-hari, itu harus diakui. Mulai dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sesama hingga bagaimana masyarakat bekerja seperti itu. Dan itu nggak lepas dari bagian teknologi, di mana perusahaan Apple juga melihat itu. Oh ternyata peran dari teknologi itu sangat punya signifikansi yang sangat tinggi seperti itu. Dan pada awalnya sektor teknologi pada komputer itu untuk perusahaan-perusahaan itu masih minim lah seperti itu. Namun sejak tahun 1970-an mulai muncullah segmen baru pada sektor teknologi ini, di mana misalkan munculnya personal computer, lalu tahun 90-an hingga tahun 90-an itu muncullah internet yang dipergunakan oleh masyarakat luas. Dan mulai dari tahun 90-an mulai diproduksi telepon genggam dengan fungsi standar yaitu untuk menelepon atau mengirim pesan yang singkat seperti itu. Dan di samping itu juga sektor teknologi ini merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi yang sudah saya bilang tadi bahwa memberikan return yang tinggi pula. Apabila mampu bersaing seperti perusahaan sekelas Apple, Samsung ataupun Microsoft lainnya dan sebagainya, maka perusahaan akan memiliki profit yang tinggi seperti itu dan dapat memanfaatkan keuntungannya untuk melakukan research dan development dan inovasi produk sehingga semakin unggul. Dan ini juga menjadi bagian ataupun hal yang dilakukan oleh perusahaan Apple sehingga kita lihat bagaimana perusahaan Apple eksistensinya dapat bertahan dalam pasar global seperti itu. Namun apabila nggak bersaing gitu kan dalam sektor teknologi, maka ini juga akan menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan-perusahaan itu dalam hal ini misalkan Apple kalau nggak mampu bersaing dalam secara teknologi maka mereka akan rugi secara dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Namun Apple itu sampai sekarang masih mempertahankan eksistensinya dalam ranah teknologi seperti itu. Yang kedua bahwa bagaimana inovasi ataupun pembangunan inovasinya seperti itu. Pada tahun 2012 itu Apple itu berkompetisi dari 4 segmen dalam sektor teknologi informasi, yaitu bagaimana dilihat dari segi segmen smartphone ataupun handphone-nya, terus juga bagaimana dari segmen komputer, terus juga bagaimana dari segmen tablet PC dan bagaimana operation system-nya. Dan dari masing-masing segmen ini Apple bersaing dengan produsen-produsen misalkan smartphone lain seperti Samsung, LG, Nokia, Ericsson, Motorola dan lainnya seperti itu. Bahkan juga sampai saat ini perusahaan Apple juga masih bersaing dengan produk-produk lainnya seperti itu. Namun kami dapat mengatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Apple itu masih mempunyai standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti itu. Dan sejak tahun 2019, perusahaan Apple itu selalu mengembangkan inovasi melalui produk-produk yang akan dipasarkan di berbagai negara. Tentunya
hal ini bertujuan bahwa inovasi itu merupakan salah satu indikator ataupun komponen penting gitu, hingga perusahaan Apple berhasil mempertahankan eksistensi ataupun keberlanjutan mereka dalam pasar global. Dan ini juga menjadi salah satu indikator yang dapat dikembangkan oleh perusahaan Apple, sehingga mereka dapat berkembang pesat, yang mana bukti itu dapat dilihat pada saat ini bagaimana produk-produk Apple yang semakin beragam kan, seperti itu. Dan diminati oleh banyak masyarakat juga, terutama oleh banyak negara, seperti itu. Jadi memang nggak mengherankan bahwa Apple telah menggeprek sejak tahun 2012 sampai saat ini, dengan kata ledakan produk-produk yang yang selalu menghasilkan produk-produk yang baru, tapi nggak lepas dari bagaimana adanya kolaborasi dari inovasi dan juga teknologi, seperti itu. Dan memang keuntungan yang diperoleh oleh Apple ini selalu melonjak seperti itu, hingga harga sahamnya yang terus merangkak naik lebih dari 80%, seperti itu. Dan dimulai dari keuntungan yang melonjak itu tadi, ya perusahaan Apple juga nggak cepat puas seperti itu. Namun juga perusahaan Apple selalu kayak mengembangkan bagaimana inovasi itu, tapi dibantu oleh teknologi, seperti itu. Sehingga hal itulah yang menjadi sebuah pelajaran yang harus dilihat oleh perusahaan-perusahaan lain, bagaimana perusahaan Apple ini dapat ditiru hingga menjadi sebuah perusahaan yang sukses ya dalam pasar global, seperti itu. Dan memang produk-produk Apple ini tidak dapat diragukan, seperti itu. Karena memang sangat jika kita berpikir secara logika, nggak mungkin masyarakat membeli produk-produk Apple kalau misalkan kualitas dari produk Apple ini tidak bagus juga, seperti itu. Bahwa perusahaan Apple juga sampai saat ini kita tahu banyak yang berusaha untuk meniru, meniru produk-produk Apple ini, seperti itu. Atau banyak produk-produk itu diikuti oleh kompositor lainnya, seperti itu. Dan inilah yang membuat Apple ini kayak terkenal ya dari inovasinya gitu. Jadi memang siapapun yang mampu membuat suatu inovasi akan diberikan oleh apresiasi yang tinggi oleh perusahaan Apple itu sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi memang budaya inovasi didorong dengan memberikan misalkan karyawan Apple ini kekuatan untuk melakukan inovasi. Salah satunya dalam meminjamkan misalkan komputer Macintosh untuk dipakai di rumah mereka. Dengan begitu mereka berhasil membuat suatu inovasi ataupun komputer tersebut menjadi milik mereka, seperti itu. Dan juga perusahaan Apple ini kalau kita lihat dari dimensi organisasinya kan bahwa perusahaan ini juga mendorong untuk bagaimana menjalankan karyawannya, sehingga adanya kerjasama yang kuat gitu kan. Pada akhirnya pun kalau udah ada kerjasama yang kuat, mereka juga berusaha untuk ataupun melihat bagaimana pengambilan keputusan yang memang layak untuk diimplementasikan dalam perusahaan Apple itu sendiri, seperti itu. Sehingga memang nggak lepas juga bagaimana inovasi-inovasi dari karyawan perusahaan Apple itu sendiri. Sehingga mereka percaya dengan apa yang mereka buat, dengan mereka menciptakan, maka permintaan dalam pasar dengan cara mengeluarkan produk-produk ini merupakan sebuah inovasi yang sangat luar biasa, seperti itu. Dan meskipun Apple berkembang pesat pada tahun 1980-an, sebenarnya juga Apple hampir pernah bangkrut di tahun 1996, seperti itu. Namun balik lagi bagaimana inovasi ini kan menjadi salah satu indikator yang paling penting kan gitu, bahwa bagaimana Apple ini berhasil mentransformasi Apple Computers menjadi Apple Inc, seperti itu, dengan teknologi yang inovatif dan juga inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple, seperti itu. Sehingga pada tahun 2013 sampai saat ini Apple itu disebut sebagai mobile device company, seperti itu. Menjadi vendor PC terbesar keempat di pasar Amerika Serikat dengan 8% sampai 10% saham di akhir tahun 2010, seperti itu. Dan memang kampanye pemasaran ini menjadi sebuah think different. Itu artinya Apple berhasil mempromosikan produknya sebagai alternatif dari PC merek lainnya dalam pasar global, seperti itu teman-teman. Juga kita lihat bagaimana ini juga jika kita lihat pada layar bagaimana perusahaan Apple itu menciptakan perencanaan strateginya, bahwa ini merupakan bagian dari model strategi planning perusahaan Apple. Itu kita lihat dari dua key drivers-nya. Yang pertama ada dari inovasi dan juga teknologi, seperti itu. Namun di sini kita melihat dari berbagai perspektif ya, seperti itu. Artinya dari key drivers itu dan juga inovasi ini
dari key drivers tadi, inovasi dan juga teknologi, bahwa sebenarnya perspektif-perspektif ataupun faktor-faktor lainnya yang ternyata mempengaruhi terhadap strategi perusahaan Apple ini gitu yang mereka gunakan. Misalnya dari finansial perspektifnya seperti itu. Bagaimana objektifnya itu, bagaimana Apple itu berusaha penyediaan anggaran operasional rutin dari profit perusahaannya. Terus juga bagaimana Apple ini melihat bagaimana presentasi ketersediaan anggaran rutin untuk peningkatan pertumbuhan profitnya. Misalkan Apple itu udah mempunyai targetnya, misalkan targetnya adalah 100%, 30% seperti itu. Terus juga bagaimana inisiatifnya gitu. Apakah perusahaan Apple itu akan meningkatkan hubungannya dengan penyedia dana ataupun investornya atau enggak. Terus juga bagaimana meningkatnya jumlah salesnya seperti itu. Terus kita lihat dari perspektifnya internal bisnis prosesnya seperti itu. Oh ternyata dalam perusahaan Apple ini kita lihat bagaimana objektivitasnya, misalkan penerapan inovasinya seperti apa, terus juga bagaimana efisiensi dari proses produksinya seperti itu. Apakah sebenarnya jika dilihat dari penerapan inovasi, terciptanya produk inovasi baru, misalkan setiap 2 tahun sekali, atau bagaimana keputusan Apple itu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru seperti itu. Misalnya target mereka udah menentukan, misalkan dalam hal ini perusahaan Apple itu menentukan target mereka 2 seperti itu. Terus juga bagaimana presentasi utilitas sumber daya, maka target dari perusahaan Apple itu harus misalnya mencapai 90% seperti itu. Hingga pada akhirnya perusahaan Apple itu melakukan riset inovasi terhadap produk-produknya, sehingga sampai sekarang ini kita tahu bagaimana perusahaan Apple menghasilkan produk-produk baru. Terus bagaimana prinsip Lean dalam proses produksinya, yang mana juga hal ini masih digunakan oleh perusahaan Apple. Terus kita lihat dari bagaimana customer perspektifnya gitu. Oh ternyata dilihat juga dari kepuasan pelanggannya. Misalnya bagaimana komplain dari komplain pelanggannya misalkan per bulannya itu kurang lebih dari misalkan 0,5% dari jumlah penjualan presentasinya gitu. Maka target yang udah ditentukan oleh perusahaan Apple misalnya 0,5%. Ini bagaimana inisiatifnya, misalkan bagaimana kontrol dan evaluasi biar nggak ada lagi misalkan komplain dari pelanggannya ataupun dari pembelinya seperti itu. Terus juga bagaimana loyalitas pelanggannya ini dilihat dari persentase pelanggan yang menggunakan produknya, misalkan itu kurang lebih dari misalkan 5 tahun. Itu Apple itu menentukan targetnya misalkan 80%. Ini juga berusaha untuk dijaga bagaimana pada akhirnya kualitas dari produk Apple itu, dan juga bagaimana dari kualitas pelayanan Apple itu sendiri. Terus yang terakhir itu bahwa kelompok kami melihat ini menjadi dari kita lihat juga bagaimana dari perspektif Apple itu sendiri, bagaimana ilmu manajemen finansialnya seperti itu, bahwa ini juga sangat berdampak terhadap inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple seperti itu. Artinya kalau misalkan nggak ada ilmu manajemen dan finansial itu, maka sebenarnya inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan Apple ini tidak akan dapat berjalan dengan baik seperti itu. Maka persentase dari penyelesaian masalah di bidang manajemen dan finansial itu menjadi salah satu indikator yang dilihat oleh perusahaan Apple. Dan Apple juga menentukan targetnya sangat tinggi ya, 90% seperti itu. Dan ini juga berfungsi untuk bagaimana perusahaan Apple itu menggunakan jasa konsultan kayak gitu. Oh, kalau misalkan ada masalah, ya perusahaan Apple menggunakan jasa konsultan, ataupun mereka seperti dalam dimensi organisasinya ataupun birokrasi, perusahaan Apple itu berusaha untuk menjalankan teknik lobby dan juga negosiasi mereka seperti itu. Terus bagaimana dilihat dari kapabilitas pegawainya, bahwa presentasi pegawai yang misalkan lulus training, ataupun mereka mampu nggak sih perusahaan Apple ini menghasilkan pegawai-pegawai yang sebenarnya mampu menghasilkan produk-produk yang baru berdasarkan dari inovasi-inovasi dari perusahaan ataupun karyawan perusahaan Apple itu sendiri seperti itu. Dan Apple itu menentukan targetnya sebesar 95%. Ini dilakukan misalkan dari training dan juga maintaining seperti itu. Nah, dari model strategi planning tersebut, ini berusaha untuk menjabarkan ya
visi dari Apple itu sendiri, terus juga bagaimana strategi menjadi tujuan dalam 4 perspektif yang sudah saya jelaskan tadi. Maka, eee, hubungan hubungan kausal antara masing-masing tujuan tersebut, itu diperoleh dari indikator kinerja utamanya. Bagaimana target, bagaimana action plan yang diperlukan perusahaan Apple itu sendiri. Dan mereka juga melalui perencanaan strategis ini, mereka berusaha, melihat bahwa sebenarnya adanya kebergunaan sebagai suatu sistem manajemen yang mampu mengelola, implementasi strateginya, terus juga mengukur kinerja secara utuh, terus juga mengkomunikasikan visi mereka, terus juga bagaimana strategi mereka, dan sasaran kepada stakeholders-nya, seperti itu. Dengan adanya pengukuran kinerja pegawai, ya misalnya, maka akan selanjutnya dapat dievaluasi seluruh performansi yang ada dalam bisnis perusahaan Apple itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu indikator yang penting untuk perusahaan Apple, bagaimana mereka menciptakan sebuah strategi planning mereka, seperti itu. Artinya, ini nggak lepas dari visi Apple itu sendiri, sehingga dibagi-bagilah dalam 4 perspektif tadi, teman-teman, seperti itu. Dan setelah ini, boleh ke slide berikutnya. Dan berangkat dari perencanaan strategis, yang sudah ditentukan oleh kelompok kami tadi, bahwa kami juga berusaha menjabarkan, bagaimana, SWOT analisisnya, seperti itu. Masing-masing dari, apa yang sudah menjadi bagian dari driving force dan juga key drivers-nya, ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya sasaran strategis dari peta strategis yang sudah kami buat, seperti itu. Untuk menentukan indikator, eee, indikator kinerja utama, terus juga bagaimana action plan-nya, yang pada akhirnya dapat dihitung dari, misalkan skor dari keberjalanan bisnis perusahaan Apple dalam pasar global, seperti itu. Jika kita lihat pada bagian, SWOT analisis berikut ini, kita lihat pada bagian, eee eee, kita lihat pada bagian, bagaimana, strength ya, bahwa, di sini kita melihat bagaimana desainer user, interface yang modern jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Terus juga bagaimana image merek yang dibuat terkait dengan, desain dan kualitas yang superior yang dibuat oleh perusahaan Apple itu sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana jaringan rantai pasok yang luas gitu. Artinya pada akhirnya perusahaan Apple itu berhasil memperluaskan produk-produk mereka sehingga berlaku dalam pasar global. Yang keempat itu bagaimana kas perusahaan yang kuat sehingga dapat mendukung investasi, penelitian, serta perluasan perusahaan. Dan memang ini nggak lepas dari dimensi organisasi tadi bahwa dibutuhkan aktor-aktor yang terlibat ya gitu. Pada akhirnya misalnya dalam perusahaan Apple itu ada Apple Accountant yang berusaha untuk bagaimana mengatur kas perusahaan, bagaimana cash flow-nya, dan juga lain-lainnya seperti itu. Terus kita lihat dari, weakness-nya seperti itu. Di sini kita melihat bahwa produk itu tidak fleksibel dalam hal customize produk dibandingkan dengan kompetitor. Terus yang kedua, kayak ini juga memaksa konsumen untuk beralih ke produk-produk terbaru Apple dengan mengurangi support produk lama. Terus yang ketiga, bagaimana harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Yang keempat, bagaimana perubahan manajemen yang cukup drastis dengan CEO baru sejak tahun 2011 sampai sekarang, seperti itu. Terus bagaimana kita lihat dari segi opportunity-nya, bahwa dalam opportunity ini adanya peningkatan permintaan untuk mobile PC dan juga mobile phone eee, produk-produk Apple yang sudah dipasarkan dalam pasar global, seperti itu. Terus juga misalkan dilihat dari iPad dan iPhone semakin diminati perusahaan, karena memang dapat mudah diintegrasikan perusahaan, seperti itu. Dan memang saat ini juga produk-produk yang banyak digunakan oleh masyarakat ya gitu, misalnya, nggak lepas dari, smartphone, ataupun yang kita sering sebut misalkan, iPhone 5, iPhone 6, dan sampai sekarang ada iPhone 14, dan juga iPad yang, inovasinya semakin canggih. Dan itu juga nggak lepas dari bantuan dari teknologinya, seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah opportunity yang bagus untuk perusahaan Apple sampai saat ini. Dan bagaimana juga dilihat dari produk-produknya
dapat diintegrasikan dengan misalkan iCloud seperti itu, bahwa iCloud ini menjadi salah satu indikator yang penting dalam iPhone, ataupun perusahaan Apple ini, bahwa ini juga membantu, apa ya, ini juga sebagai menjadi identitas dari Apple itu sendiri yang, produk-produk lain itu nggak punya, seperti itu. Dan juga kita lihat bagaimana dari sisi, trade-nya, bahwa kompetitor bahwa, yang pertama dilihat dari kompetitor kuat seperti Samsung, itu kan terus menggeruk ya market share-nya Apple gitu, dengan penjualan harga produk yang lebih murah, gitu. Terus juga bagaimana biaya produk substitusinya, terus bagaimana ketidakstabilan ekonomi sehingga produk Apple itu tergolong mahal menjadi kurang menarik, seperti itu. Namun ini, SWOT analisis ini juga bertujuan untuk bagaimana, yang sudah kami sampaikan tadi, sebagai sasaran strategis dari perusahaan Apple, terus juga bagaimana kemudian Apple menentukan action mereka ke depannya, seperti itu. Karena dari SWOT analisis ini juga kami berpendapat, ini kita lihat dari perusahaan Apple di masa lalu, di masa, sekarang dan di masa akan datang, seperti itu. Bahwa melalui SWOT analisis ini akhirnya perusahaan Apple akan berhasil melakukan action-action apa yang akan dilakukan sehingga, Apple ini dapat berkelanjutan dalam pasar global, seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Oh, udah ya. Namun sebelum ini, kami juga dalam pembahasan paper kami ini, bahwa perusahaan Apple dalam membahas bagaimana perusahaan Apple dapat, bertahan dalam pasar global, eee, kami juga menggunakan sebuah konsep dalam teori ekonomi politik internasional, seperti itu. Bahwa kami melihat pandangan, strukturalisme mengusung sebuah konsep kapitalisme. Memang konsep identik dengan suatu negara atau pemilik modal dalam pasar. Dan pasar kapitalis itu bersandar pada proses perdagangan pasar. Modal yang digunakan oleh para kapitalis dalam pasar juga itu, eee, dapat membantu memajukan ekonomi suatu negara, seperti itu. Dan memang nggak dipungkiri perusahaan-perusahaan Apple dalam berbagai negara itu juga membantu, bagaimana GDP ataupun perkembangan ekonomi dalam sebuah negara, seperti itu. Dan selain itu terdapat sebuah asumsi yang mengatakan bahwa secara nggak langsung memang kapitalisme ini merupakan sistem tata kelola untuk hubungan ekonomi. Berhubungan dengan hal tersebut, memang kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai produk ekonomi, melainkan juga ekonomi politik, yang mana tadi memang, Apple ini juga dilihat dari sisi dimensinya nggak cuma dari dimensi, ekonomi aja, tapi juga ada dimensi politiknya, seperti itu. Dan memang, adanya legitimasi ataupun pengakuan para kapitalis dalam suatu negara akan membuka peluang yang besar bagi misalkan, perusahaan Apple itu sendiri. Dan adanya kekuatan ekonomi yang diakui akan membentuk kebebasan politik yang akan berujung pada kebebasan ekonomi itu sendiri. Kayak misalkan tadi bagaimana ketika Apple itu, punya masalah dalam sektor ekonominya, terus tiba-tiba sektor politiknya, maka Apple itu bisa lagi mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan itu dan menghasilkan, suatu solusi, seperti itu. Dan di satu sisi dapat memberikan kesetaraan masyarakat dan demokrasi. Apabila perusahaan mencapai suatu kekuatan dalam ekonomi, maka memang itu akan memungkinkan mereka untuk menelusuri pasar bebas, seperti itu. Dan memang kriteria perusahaan yang menjadi kapitalis juga dapat dilihat dari melalui equilibrium ya, seperti itu. Terus juga penawaran dan permintaan dalam masyarakatnya. Lalu dalam proses ekonomi, kapitalis akan terus, akan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam pasar, dan mereka juga nggak memandang tinggi atau rendahnya perusahaan lawan ataupun kompetitornya, seperti itu. Maka melalui hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem kapitalisme merupakan ajang pencarian keuntungan yang kompetitif. Jelas bahwa, dengan perkembangan inovasi dan juga teknologi, di situ kan terbukti bahwa sebenarnya perusahaan Apple itu selalu mengembangkan produk-produk mereka sehingga, eee eee, biar nggak kalah dari, eee, produk-produk lainnya, seperti itu. Misalkan Samsung, eee, ataupun produk-produk lainnya. Namun dari berbagai macam gagasan kapitalisme, hal utama yang harus diketahui di dalam kapitalisme ini adalah, tidak akan berkembang ataupun muncul apabila tidak adanya intervensi manusia yang berkelanjutan. Artinya seperti ini, kalau misalkan nggak ada intervensi, dari manusia itu sendiri, kayak misalkan perusahaan Apple itu, kalau misalkan nggak ada campur tangan dari misalkan ini kalau dari segi kapitalisme, kalau nggak ada campur tangan ataupun intervensi dari masyarakat dalam sebuah negara itu,
dalam mengglorifikasikan ataupun bagaimana perusahaan Apple ini bisa berkelanjutan dalam pasar global, itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalkan tidak ada intervensi dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Maka asumsi dari kapitalisme ini punya apa ya, seperti yang disampaikan oleh Immanuel Wallerstein itu dalam artikelnya yang berjudul The West Capitalism and the Modern World System gitu, bahwa dia mengatakan adanya kaitan yang erat antara barat kapitalisme dan sistem dunia modern, seperti itu. Bahwa dengan argumen pendukung, apabila diteliti telah diketahui bahwa misalkan negara barat khususnya Amerika Serikat memiliki MNC yang banyak kan, terdiri dari 500 MNC, dan faktor yang membuat dominasi barat dalam MNC itu berasal dari kemajuan infrastruktur dan juga operasi pasar keuangan yang kondusif, seperti itu. Dan ini juga masuk dalam Apple itu sendiri, bahwa Apple berhasil melakukan itu sendiri, sehingga kelompok kami dapat mengatakan bahwa perusahaan Apple ini sampai sekarang mampu bertahan dalam pasar global, seperti itu, dengan berbagai produk-produk yang mengalami evolusi, ya dapat dikatakan seperti itu. Misalkan dari tahun 1970-an, Apple, produk-produk apa yang dihasilkan Apple, seperti itu. Namun kemudian Apple itu menggunakan inovasi. Oh, ternyata ini nggak cukup, dan sepertinya nggak mampu bertahan untuk kedepannya, seperti itu. Dan pada akhirnya perusahaan Apple itu selalu mengembangkan inovasi-inovasi mereka, dan pada akhirnya menghasilkan produk-produk yang baru. Dan ini juga nggak lepas dari bantuan teknologi, dan hal tersebut juga menjadi salah satu indikator yang disukai oleh para masyarakat ataupun pada para pembeli ataupun para buyer, seperti itu. Oh, ternyata mereka sangat menyukai produk-produk Apple, seperti itu. Yang mana kita tahu bahwa sebenarnya contohnya iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, bahkan sampai sekarang iPhone 14 itu kayak seperti masyarakat itu berusaha untuk membeli produk-produk tersebut, karena memang dari segi kualitas dan juga inovasi memang tidak menjadi sebuah hal yang dirugikan ketika masyarakat membeli produk-produk Apple itu sendiri, seperti itu. Dan jika kita lihat dari monitoring masa depannya ataupun monitoring signal untuk masa depannya, yang pertama secara ekonomi, Apple itu mempunyai strategi yang mungkin perusahaan lain nggak mungkin meniru, seperti itu, yaitu dengan cara menurunkan harga produk yang lebih rendah dulu gitu, yang dikeluarkan sehingga lebih murah dari lebih murah produk Apple yang terbaru. Artinya dari secara ekonomi sangat menguntungkan bagi Apple, karena dengan menurunkan harga produk yang lebih dulu ada, maka produk Apple akan sama-sama laku di pasaran, seperti itu. Dengan alasan beberapa konsumen yang belum pernah menggunakan produk Apple dan dengan kantong pas-pasan akan lebih memilih produk Apple yang lebih murah, seperti itu. Makanya produk Apple ini mampu kan bertahan dalam pasar global. Dari seluruh produknya itu dapat dipastikan produk-produk Apple itu masih ada, seperti itu, karena sudah memiliki tingkatan harga yang tertentu, dan bagaimana kemampuan dari setiap pembeli itu mampu untuk membeli membeli produk-produk dari Apple itu sendiri, seperti itu. Dan sedangkan para pengguna Apple dengan budget yang bisa dikatakan tinggi dan membutuhkan teknologi yang lebih canggih, mereka akan membeli Apple yang lebih canggih, ataupun produk Apple yang sekarang dikeluarkan, misalkan iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, ataupun iPad dengan kecanggihan teknologi yang semakin ditingkatkan oleh perusahaan Apple itu sendiri, seperti itu. Dan pada akhirnya perusahaan Apple itu akan memperoleh keuntungan yang ganda, seperti itu. Dan hal tersebutlah yang berangkat dari ketika Apple mengalami penurunan daya pembeli dikarenakan harga yang sangat tinggi, seperti itu. Maka ini juga merupakan salah satu dari inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Apple, seperti itu. Dan memang ketika inovasi ini berhasil dilakukan, Apple juga melihat adanya bantuan dari teknologi, seperti itu. Oh, ternyata dengan bantuan teknologi itu pada akhirnya perusahaan Apple mampu menciptakan produk baru, dan kemudian perusahaan Apple itu berusaha untuk membagi-bagikan ataupun membuat klaster dari klaster harga dari masing-masing produk itu sendiri, seperti itu. Dan kendati demikian, hal tersebut yang menjadi signal yang digunakan oleh Apple di masa lalu untuk melihat di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang, seperti itu. Yang berikutnya adalah secara teknologi, bahwa kesuksesan Apple itu diperoleh memang nggak lepas dari bantuan dari teknologi, seperti itu. Artinya kesuksesan ini diperoleh dari berkat dari kalau saat itu ada bantuan dari
Steve Jobs sebagai pendiri dari Apple yang memang tak henti-hentinya untuk melakukan inovasi di bidang teknologi sehingga mampu bersaing di pasar global. Dan memang hal ini merupakan ancaman bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama seperti Apple kayak gitu. Artinya bagi perusahaan lain yang ingin menyaingi Apple dengan produk yang hampir mirip pun hasilnya tidak akan sesukses Apple seperti itu. Karena memang Apple ini selalu memberikan perlawanan bagi rival-rivalnya dengan menciptakan inovasi-inovasi yang baru ataupun inovasi-inovasi yang susah yang memang kayak susah banget untuk diikutin sama perusahaan-perusahaan lainnya ataupun produk-produk lainnya seperti itu. Sehingga uh, produk lain itu pun sendiri susah bersaing dalam pasar global. Kayak misalnya seperti halnya dalam segmen tablet, bahwa beberapa waktu tahun-tahun yang lalu seperti itu kan, bahwa uh, uh, yang bahwa di beberapa waktu yang lalu yang coba diikuti oleh perusahaan lain itu mereka perusahaan-perusahaan lain itu mencoba untuk mengikuti inovasi-inovasi Apple itu, tapi mereka nggak berhasil kayak gitu. Dan hasilnya memang tidak seperti yang sama dengan Apple itu sendiri kayak gitu. Dan memang belum pernah ada sebelumnya gitu. Sehingga inilah yang menjadikan Apple itu bisa dibilang sebagai the king of the product gitu dalam pasar global. Artinya produk-produknya itu berhasil diminati oleh banyak masyarakat. Meskipun itu pun harga, namun kan jika dilihat dari status quo yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan Apple itu sudah berusaha dan juga berhasil menentukan harga-harga dari masing-masing produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple itu sendiri. Bagaimana kesesuaian dari pendapatan dari setiap masing-masing negara, terutama dalam masyarakat, untuk membeli produk-produk Apple itu sendiri, seperti itu. Dan memang inovasi dari teknologi ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan Apple. Kalau misalkan kita lihat dari tahun 1976 sampai tahun 90-an, bahwa produk Apple itu masih tergolong sangat sederhana ya, jika dilihat dari segi teknologi. Karena memang saat itu perkembangan teknologi masih dapat dikatakan kurang pesat gitu. Namun hebatnya, bahwa meskipun teknologi masih belum berkembang secara pesat, Apple ini sendiri sudah mampu menghasilkan beberapa produk-produk dan hal tersebut menjadi inovasi Apple dari berbagai pengguna teknologi untuk menjawab tantangan-tantangan dalam kerangka menghasilkan produk-produk pada masa lalu. Sehingga untuk menjawab tantangan-tantangan bagaimana produk-produk di masa lalu, di masa yang akan sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga pada intinya perusahaan Apple itu dapat bertahan dalam pasar global seperti itu. Dan hal ini tidak lepas dari bantuan dari inovasi dan juga teknologi yang sangat mumpuni. Terus yang berikutnya adalah bagaimana dilihat dari eksplorasi sosial budaya Apple ini gitu. Bahwa ini menjadi salah satu signal yang digunakan oleh Apple. Artinya bahwa manusia pada dasarnya sama ya gitu, selalu ingin lebih baik dari manusia lain seperti itu. Dan budaya inilah yang coba dimanfaatkan oleh Apple, baik itu di masa lalu, di masa sekarang, di masa akan datang, melihat bagaimana strategi agar perusahaannya mendapatkan keuntungan. Dan Apple ini memiliki komitmen untuk memproduksi barang yang bukan semua orang memilikinya, dan memilih untuk tidak melayani pelanggan secara langsung, karena Apple ingin menghadirkan kesan mewah dengan harga produk yang lebih mahal gitu. Namun juga nggak lepas dari Apple ini tidak kayak fokus dalam produk-produk lainnya, tetap fokus, tapi bagaimana juga perusahaan Apple ini berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi gitu kan, dengan mencoba untuk menaikkan harga yang lebih tinggi pada produk-produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan Apple itu sendiri. Dan ini juga didukung dari desain produk yang elegan dan juga fitur-fitur yang canggih, dan memang semakin menambah nilai dari kemewahan ataupun estetika Apple itu sendiri seperti itu. Terlebih lagi bahwa budaya yang melekat di masyarakat bahwa harga selalu berbanding lurus dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan, seperti itu kan. Dan ini juga merupakan senjata yang digunakan oleh Apple untuk mengikat para pelanggan yang berduit seperti itu. Dan memang kalau jika dilihat dari status quo, harus diakui tidak semua manusia di dunia ini mampu untuk membeli produk Apple gitu. Namun artinya tidak mampu membeli produk Apple yang di sini tuh artinya lebih mahal gitu. Namun kami percaya bahwa mereka masih mampu untuk membelikan produk Apple dari produk-produk Apple sebelumnya yang memang masih diproduksi oleh yang memang masih diproduksi oleh Apple itu sendiri. Misalnya seperti iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 yang bisa dikatakan harganya tidak semahal dari produk-produk Apple yang saat ini dihasilkan dengan harga yang cukup mahal seperti iPhone 10, 11, 12, 13, dan 14 seperti itu. Dan
Dan merujuk lagi pada poin pertama bahwa Apple itu selalu berusaha untuk menurunkan harga produknya yang memang hasil dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Namun kendati demikian produk Apple itu seperti iPhone 5 dan 6 itu masih dapat digunakan dengan harga yang dapat dijangkau oleh siapapun, seperti itu. Dan pada akhirnya kelompok kami berhasil menyimpulkan dengan adanya driving force, terus juga kami berhasil menggunakan matriksnya yang menentukan mana yang memiliki faktor yang tinggi ataupun indikator yang tinggi dari perusahaan Apple ini, bahwa kami dapat mengatakan dari penjelasan-penjelasan dari signal yang digunakan oleh Apple ini, perusahaan Apple akan mampu untuk bertahan dalam pasar global karena memang Apple selalu menggunakan ataupun memperdayakan ataupun selalu mengembangkan inovasi-inovasi ataupun bantuan dari teknologi seperti itu, sehingga dengan adanya intervensi antara teknologi dan juga inovasi sehingga mereka kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Apple, maka perusahaan Apple itu mampu menghasilkan produk-produk yang lebih bagus lagi, yang lebih canggih, yang memang itu akan diminati oleh masyarakat banyak seperti itu. Sehingga dalam hal ini kelompok kami mengatakan bahwa perusahaan Apple akan mampu bersaing dalam pasar global. Seperti itu. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana perusahaan Apple mampu bertahan ataupun berkelanjutan dalam pasar global. Jika ada tutur kata ataupun tutur kata yang salah dari kami mengucapkan mohon maaf, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Moko yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa selama 1 semester ini kepada kami. Sekian dari kelompok D, kami mengucapkan terima kasih.